biasanya lebih reaktif ya dibandingkan yang lain. Reaktif. Reaktif, maksudnya jika Contohnya gimana tuh? ini sudah tontonatannya. Hai guys, hari ini kita kedatangan teman-teman yang siap membagikan pengalaman atau pendapat pribadi mereka tentang tema hari ini. Di sini ada Yoel, Halo. ada Aya, ada Gloria, ada Beatrix, dan juga ada Matthew. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu istilah yang sering banget kita dengar, tapi sering juga disalahpahami, yaitu picky eater. Nah, secara sederhana, picky eater adalah kondisi ketika seseorang sangat selektif dalam hal memilih makanan. Bukan karena nggak mau makan, tapi emang karena ada makanan-makanan tertentu yang bisa karena rasa, bisa karena tekstur, bisa karena bau, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang berkaitan dengan makanan tersebut di masa lalu, sehingga mereka bisa menjadi picky eater. Nah, lewat diskusi hari ini, kita akan melihat berbagai sudut pandang, mulai dari yang mengalami, dari yang mengamati, sampai yang berusaha untuk memahami peristiwa picky eater ini. Nah, kira-kira siapa aja sih di sini yang picky eater, dan kalau boleh tahu kenapa tuh bisa jadi picky eater? Oke, awal aku dengar picky eater itu aku kayak, oh ini aku nih, ini aku. Karena aku adalah orang yang termasuk picky eater ya. Aku cukup pemilih dalam makanan, tapi untuk sekarang aku tuh gak terlalu gitu, udah dikurangin. Nah, dulu itu aku bikinnya lebih parah. Lebih parah. Iya, kayak makanan apapun itu aku kayak kalau aku nggak suka ya udah aku nggak makan sama sekali. Tapi sekarang udah diusahain. Iya, udah diusahain untuk ya mencoba untuk makan makanan itu. Misalkan ayam nih, aku makan ayam. Nah, aku itu lebih suka kalau ayamnya digoreng. Nah, kalau ayam itu dibuat menjadi olahan lain, itu kan udah berubah tuh teksturnya dan rasanya juga. Jadi aku kayak kurang suka untuk makan itu. Tapi aku tetap makan, tapi ya nggak banyak. Oke. Kamu jadi picky eater itu emang udah dari kecil atau udah besar waktu? Jadi aku picky eater itu pas aku SD kalau nggak salah. Soalnya pas kecil itu orang tua aku ya memaksa aku untuk makan. Jadi kayak apapun yang orang tua aku masak, aku harus makan. Tapi pas SD mungkin karena lingkungan juga sih. Jadi Karena pengaruh dari orang lain. karena pengaruh dari orang lain. Jadi kayak aku cukup pemilih dalam makanan. Oke. Gitu. Tapi sampai sekarang aku masih mencoba sih untuk nggak picky eater lagi. Makan apapun yang ada. Tapi masih dalam proses kan, Iya. belum yang Belum yang terlalu Bisa makan ya apa belum aja. yang bisa banget. Oke. Kalau dari Gloria gimana nih? Kalau aku sih sama kayak Ayah, picky eater juga, tapi aku itu pikinya dari SD, nggak dari kecil. Dan pikinya itu bukan kayak dibiasain dari kecil, tapi kayak waktu itu aku kayak lagi makan, terus kayak rasa kalau tekstur makanan ini atau kayak baunya itu buat aku kayak mual atau pusing. Jadi kayak pikiran aku itu udah kayak, oh ini makanan ini tuh nggak enak, kayak aku gak suka makanan ini, jadi aku memutuskan untuk menghindari makanan tersebut. Jadi itu ada pengaruh dari orang lain atau emang dari diri kamu sendiri? Bisa juga dari orang lain, soalnya aku tuh gampang banget terpengaruh, kayak apa yang orang ngomong itu aku bisa langsung kayak, oh aku kayaknya Jadi gak enak nih. ya makanannya. kayak gitu. Sugesti. Yes. Benar. Oke. Bisa nggak kalau sugestinya kayak orang bilang enak, yang awalnya kamu nggak suka jadi suka? Tergantung makanannya apa dulu. Kalau kayak misalnya makanan ya, misalnya makanan itu tuh aku pernah dengar orang kayak bilang makan itu nggak enak, terus ada orang lain itu bilang makannya enak, aku bakal ngikut kayak yang pertama gitu, kayak udah aku lebih ikut apa Yang yang nggak aku tahu enaknya. pertama kali gitu. Berarti nggak mencoba juga? Ya, Terus takut nyoba. Iya. Kalau icip-icip dikit aja. Enggak Pernah sih, takutnya nggak enak. Saking nggak sukanya. Bukan nggak suka sih, tapi takut nggak suka. Takut bukan nggak suka. Berarti ketakutan kamu lebih besar ya. Contohnya apa makanannya? Contohnya durian. Oh durian, oh ya durian. Tapi dia enak loh, aku suka banget. Tapi Kayak baunya aja yang gak enak. ya, Baunya sangat baunya nggak Aku enak pernah banget. coba tapi menusuk dan membekas. Yes.
Betul, betul, betul. Selain durian? Nggak tahu sih, mungkin buah sawo juga. Sawo. Oh, sawo enak loh. Manis, sangat manis. Tapi Manis banyak banget. yang bilang kayak manisnya itu manis banget gitu kayak. Jadi kayak mungkin bikin enak. Terus kayak lihat dari teksturnya aja udah iya, kayak benar, lembek-lembek benar, gitu, aku benar. kurang suka. Memang kalau konsumsinya dalam jumlah banyak enak karena manisnya tuh sangat manis kayak makan gula, bahkan teksturnya kayak gula pasir-pasir gitu. Sawo. Enak. Aku juga pernah makan. Oke, oke. Kalau dari Beatrix nih, gimana? Kalau aku alumni Pipitar. Jadi dulunya alumni yang siapa? 2023. Jadi waktu masuk SMA udah mulai berubah. Iya, benar. Waktu masuk SMA itu mulai berubah. Aku picky eater dari kecil sampai SMP kelas 3 itu kayak teman-teman yang lain karena tekstur, karena aromanya, karena rasa. Aku nggak suka makan makanan yang berkuah gitu, lebih prefer yang goreng dan lain sebagainya. Tapi selain karena 3 alasan itu, aku juga picky karena ada makanan-makanan tertentu atau minuman yang setelah dikonsumsi ada pengaruhnya di pencernaan aku, kayak mual terus pusing. Itu emang alergi ya atau Nggak tahu ya, mungkin karena nggak terbiasa soalnya. nggak terbiasa? Jadi tubuh kaget makanya Ah, kasih ah. reaksi. Ya mungkin bisa jadi itu, soalnya aku tuh dulu nggak bisa minum kopi sama sekali. Kalau minum pasti mual, sakit perut, pusing, Asam bahkan lambung. Bisa jadi. kayak gitu anak kos di meja sama. Oh, mungkin belum terbiasa jadi lambungnya kaget. Mungkin soalnya sampai bengkak mukaku, kulit sampai bengkak merah itu. Aku nggak masuk kulit 3 hari kayaknya, tapi lama-lama bisa juga sih. Sekarang aku suka minum kopi soalnya. Kenapa kamu bisa sampai suka minum kopi sih? Maksudnya kan awalnya kamu Tapi sampai separah itu, tapi di titik mana yang kamu mau untuk coba minum kopi lagi? Karena di rumah aku banyak yang suka kopi, jadi kayak ya memang suka mencari sesuatu yang baru sih. Jadi mungkin kalau waktu itu nggak berhasil, kali ini berhasil, jadi dicoba-coba lama-lama bisa. Lama-lama terbiasa. Kalau dari Matthew? Matthew, Mungkin dari saya sendiri, saya nggak picky eater, soalnya udah dibiasain sih dari kecil untuk makan apa adanya. Dari orang tua juga kayak ya udah makan aja apa adanya. jadi kamu kayak dipaksa gitu untuk makan apa aja? Lebih ke nggak dipaksa sih, memang ya pada dasarnya sih memang. Udah dibiasain dan kamu juga suka. Ya. Emang nggak ada masalah kalau soal waktu. Tapi gak ada makanan apapun yang kamu gak suka gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Wow. Oke, kalau dari Yoel nih. Nah, saya sebenarnya kurang lebih sama persis dengan Matthew sih. Hanya saja kalau Matthew makan makanan yang karena dia suka, kalau saya makan makanan semuanya itu gara-gara saya dilatih oleh orang tua saya. Nah, itu supaya saya tuh katanya supaya nanti besar tidak susahkan orang lain kalau cari makan. Iya sih. Ya, itu saja yang bisa tambahkan. Jadi kurang lebih sama kayak Matthew ya. Ya. Nggak dipaksain. Tidak, dilatih. Saya juga sih sebenarnya suka. Saya ikuti saja apa yang orang tua saya bilang. Anak baik. Iya. Benar-benar nggak ngelawan. Oke. Nah, jadi di sini ternyata ada 2 orang nih yang picky eater, satunya alumni, ada satu juga yang alumni, dan ada 2 orang yang nggak picky eater sama sekali. Oke. Ada yang mau tanya nih? Aku mau tanya, menurut kalian nih seberapa umum sih fenomena picky eater ini terjadi di lingkungan sekitar kalian gitu, lingkungan kalian bertumbuh? Umum banget sih. Ini di mana-mana ada deh. Iya, kayaknya di mana ada deh. Cuma mungkin di lingkungan Matthew aja yang nggak ada. Yes. Tapi keren, orang tuanya keren. Benar-benar keren. Dan Yoel juga ya kayaknya. Soalnya Iya, orang tua kalau saya mah dilatih. Hanya saja kalau anak-anak di sekitar saya itu dipaksa. Oke, dipaksa ternyata. Sampai harus diancam kalau nggak makan nanti dikit. Masih kecil
Anaknya jadi trauma dong. Anaknya jadinya ya nggak peduli dia makan, yang penting ada makan di meja langsung makan. Oke. Kalau di lingkungan Yuel gitu, kalau di lingkungan aku sih beda ya. Kebanyakan orang tua yang manjain anaknya. Jadi kalau anaknya nggak mau makan sayur ya udah dibiarin aja. Karena itu pasti karena dia bakal nangis gitu. Jadi Kalau- orang tuanya kayak malas nanggapin. Iya. Oke. Gitu. Wow, dua lingkungan yang sangat berbeda ya. Yes. Tapi memang kalau anak kecil rese sih. Soalnya kan kalau di lingkungan kita pasti paling banyak yang pergi itu anak-anak. Ya. Karena mereka baru mengenal makanan kan. Banyak alasan, bahkan sampai mereka nangis, merajuk, banting-banting diri kayak toddler gitu. Jadi memang bikin stres sih. Tapi selain anak-anak, kalau di rumah aku ada yang pikinya tapi umurnya nggak anak-anak lagi. Ya. Dewasa. Hampir 40 kayaknya. Yang sangat luar biasa. Tante. Mungkin karena dia keras kepala ya. Jadi dari kecil keras kepala. Jadi orang tua mungkin oma aku mungkin malas untuk mendorong juga karena dia punya pendirian yang sangat kuat. Jadi kalau dia nggak mau pasti nggak akan mau. Dan itu terbawa sampai sekarang. Ya. Soalnya kebanyakan pikir itu anak-anak ya, Iya. bukan di orang dewasa. Ya. Jarang banget. Sangat jarang ditemui di lingkungan aku sih sangat jarang banget. Ya, benar-benar. Oke. Kira-kira ada dampak nggak sih bagi kalian ini yang picky eater? Ya pikir aja nih. Dan yang nggak picky eater, kira-kira di lingkungan kalian itu kalian iya. Kayak yang picky misalnya adek, terus dampaknya bagi kalian apa? Kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Ngerti. Mantap penjelasan. Oke, aku duluan. Dampaknya bagi aku itu kesehatan. Tadi kan aku bilang aku alumni kan. Nah, kenapa aku bisa jadi alumni? buru ceritanya panjang kan? Singkat aja ya. Pada zaman itu jadi aku pikinya tuh kan tadi ya karena aroma dan lain sebagainya. Dan itu tuh pernah ada satu titik di mana aku nggak makan hampir 4 hari. Makan pun pasti bukan makan makanan berat kayak nasi, makanya makan snack dan minum air dibanyakin karena selama hampir 1 minggu itu masakan yang dimasakin mama itu nggak ada yang sesuai selera aku. Nggak bisa ketelan. Nggak bisa makan semua. Ya snack, ya kan kalau aku makan snack kan biskuit kan, manis kan, jadi kenyang. Apalagi minum airnya banyak, jadinya kenyang. Jadi kembung. Bukan kenyang sih itu Cukup, tapi cukup loh, cukup kembung sih pada saat itu. Bisa bertahan. Pantas Rensa. Jangan dong. Dan setelah 4 hari itu akhirnya aku masuk rumah sakit karena picky itu lambung aku nggak tahan, jadinya aku masuk rumah sakit. siapa juga yang nggak tahu. 4 hari loh ya makanya kan 4 hari hanya hidup dengan snack. Wah itu yang buat aku Dan air. ya itu yang buat aku tersadar kayaknya nggak bisa gini sih. Kayak kalau kayak aku memanjakan lidah aku untuk makan apapun yang cuman enak di lidah, yang manis terus, mau yang asin terus. Karena kamu mau ikutin kemauan kamu, tapi tubuh kamu nggak bisa. Nah iya, sedangkan di rumah aku oma tuh orang tua kan makannya yang tawar ya, karena ada pantangan kesehatan kan. Makanya kita sekeluarga tuh mengikuti gitu. Jadi aku jadi pemilih banget. Tapi Nggak bisa menyesuaikan. pada saat itu aku nggak bisa menyesuaikan, tapi kemudian aku sakit dan tersadarlah aku belajar untuk makan apapun yang ada. Jadi harus sakit dulu ya bersadar. Namanya juga manusia ya. Kalau belum dapat batunya pasti nggak akan berubah, pasti akan begitu terus. Dengerin tuh kalian berdua. Jangan sampai sakit dulu baru mau berubah. Berusaha. Tenang. Kalau kamu? Kalau aku sih Kayaknya enggak. Aku sih kalau dampak di kesehatan sih kayaknya nggak ada, soalnya pikirnya aku itu kayak nggak ngebuat aku tuh kurang asupan gitu, kayak tuh nggak kayak misalnya ada orang nih picky terus kayak semua sayur nggak mau dia makan atau semua daging nggak dimakan, tapi aku tuh
kayak beberapa jenis doang, kayak beberapa olahan dari makanan tersebut tuh aku nggak bisa makan. Jadi kayak asupan sih aku masih bisa terpenuhi. Jadi kayak aku kurang ngerasa kayak dampak di kesehatan aku gitu, soalnya ya masih dicukupi ya, ya nutrisi dan ya kalau di orang lain sih, dampak untuk orang lain sih kayaknya kurang ada, soalnya aku tuh nggak membebani orang tua aku tuh, kayak masakan mamaku tuh nggak ada yang sesuai sama kemauan aku ya, selera aku tuh bakal masak makanan yang aku mau, jadi kayak nggak membuat mamaku tuh masak 2 kali untuk aku. Tapi itu sama aja dong kayak buang-buang makanan. Karena kamu nggak makan masakan mama kamu. Enggak juga sih, soalnya dari rumah tuh mamaku udah tahu kalau aku tuh nggak suka, jadi kayak udah dikurangi porsinya. Oke. Hanya buat yang mau-mau aja. Ya, yang mau IMMA. Berarti untuk dia mandiri Yang dong. mau Iya aja dong. Sendiri. Hidup sendiri. Kasihan juga ya. Iya. Kasihan. Kayak kamu harus berusaha sendiri untuk mencari makan. Kan belajar untuk dewasa. Belajar untuk dewasa. Mencari makan. sih. Dipaksa untuk dewasa padahal belum waktunya. Dewasa loh, udah dewasa. Oke, udah dewasa. Oke. Kalau dari Ayah nih, Kalau dari aku ada dampak untuk diri aku dan untuk orang di rumah nih atau apa orang di tuh sekitar. kira-kira? Nah, kalau dampak untuk diri aku sendiri, waktu itu aku pernah ikut kegiatan nih di tempat les aku. Tapi itu pas kita kegiatan apa ya kalau nggak salah. Intinya ada Intinya, kegiatan iya, lah. ada kegiatan lah intinya. Terus mereka bagi makanan nih. Kita makan makanan berat, makan nasi. Nah, terus ada tuh lauknya, tapi aku Nggak suka sama iya, apa gitu. lauknya itu kayak gak sesuai sama aku. Jadi aku makannya itu cuman sedikit aja dan akhirnya ya udah aku biarin aja makanannya. Biarin aja. Iya, Buang-buang jadi kayak makanan. iya, aku tuh kayak oh my god, aku udah buang-buang makanan, jadi aku harus berubah. Jadi kamu rasa bersalah. Iya, Nah, kalau dampak untuk orang lain, Kalau untuk kira-kira orang pernah lain, nggak? pernah sih di Apa rumah. Misalkan kalau mamaku udah masak nih, Mm. tapi aku nggak makan. Jadi aku buat masakan lain gitu. Nanti kayak Sama kayak Gloria. iya. Pulang aja. Tapi mamanya aku itu kayak maunya aku makan, jadi aku dipaksa, tapi kayak mungkin dari dalam diri aku yang aku nggak mau untuk makan makanan itu, jadi aku buat sendiri. Tapi nanti aku diomelin sama mama aku kayak mama udah masak capek-capek tapi kamu nggak makan gitu. Ya sih, mama aku juga gitu. Ya bener, Pernah sampai dipukul nggak? nggak sampai dipukul juga. Hanya dimarahin doang, ditegur. Melawan banget. Enggak. Enggak ya, oke. Kalau dari Yoel, kira-kira tanggapannya gimana nih setelah mendengar cerita dari 3 orang ini? Saya kalau menurut saya ini saya bingung apakah mereka ini lama kelamaan jika pola hidup mereka begini, nggak bermaksud menyerang. Jika pola hidup mereka begini terus, ini lama-lama mereka antara obesitas atau kekurangan gizi. Karena mereka cuma hanya makan yang mereka suka saja, seperti misalnya teman kita Ayah sini, dia makan nanti lama-lama obesitas, dia baru sadar dia punya ini salah. Tapi Tapi kan gak di semua makanan. Iya. Oh ya, satu hal juga, biasanya yang picky eater nih secara pengalaman pribadi ini orangnya biasanya lebih reaktif ya dibandingkan yang lain. Reaktif. Maksudnya Contohnya gimana tuh? ini sudah contoh nyatanya. Oke. Ya itu Oke, saja oke. saya. Maaf Baik-baik. kalau menyinggung karena saya sengaja. Tapi nggak apa-apa. Aku setuju sih. Sedikit reaktif. Aku melihat itu. Kayak aku karena picky, dulu aku gampang tersinggung. Kayak mereka kan kalau di rumah kan mereka nggak picky ya, cuman aku aja yang picky. Jadi ketika mereka berkumpul untuk makan sesuatu yang cuman mereka bisa makan kayak seafood, aku tersinggung kayak oh jadi kalian makan untuk kalian aja, jadi aku bukan bagian dari keluarga ini kayak gitu. Reaktifnya kayak gitu. Benar sih. Sama-sama. Kalau dari Matthew nih, tanggapannya gimana? Sebenarnya sama kayak Yoel sih, sebenarnya lebih setelah mendengar cerita dari Beatrix, dari Gloria sama dari Ayah, mungkin lebih ke banyak pengaruh yang terjadi saat jadi picky eater, kayak lebih bisa gampang sakit mungkin, sama lebih ya kita tadi gampang tersinggung sih ya. Jadi kamu bersyukur ya nggak jadi picky. Ya Bersyukur banget. bersyukur banget. Bisa Soalnya- nimbrung dimanapun. Ya bisa menyesuaikan diri gitu. Kira-kira menurut kalian nih yang udah dengar pendapat cerita-cerita teman-teman tadi dan juga teman-teman yang mengalami,
Kira-kira picky eater itu bisa dikurangi atau dihilangkan nggak sih? Dan juga kira-kira ada strategi nggak nih kalau dari Beatrix, ada strategi nggak nih? Atau mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menyampaikan strateginya? Kalau menurut aku keputusan untuk jadi picky atau tidak itu dari diri sendiri sih. Kita mau mencoba, mau menyesuaikan diri atau enggak, dan mau melihat dampak ke depan atau enggak. Kalau untuk strategi, karena picky eater banyak dialami oleh anak-anak, mungkin cara pengolahannya yang orang tua harus lebih kreatif. Iya, benar. Nah, kayak ayam nggak harus digoreng terus, bisa direbus, dibikin kuah dan lain sebagainya, dibakar ataupun makanannya dibentuk kayak dibentuk-bentuk kayak bentuk-bentuk lucu gitu. Ya Anak-anak semangat. dan kayak dikasih warna-warna, dihias-hias gitu sih biar Supaya punya gairah, anaknya punya gairah untuk makan. buat anak kayak nafsu makan. Ya, benar-benar sih. Kalau untuk diri aku mau untuk mensugesti diri aku. Jadi emang Untuk- dari keinginan Iya, harus dari Sama keinginan. kayak Beatrix. Iya, harus dari keinginan diri sendiri sih. Jadi aku harus kayak misalkan aku nggak suka nih makanan ini, tapi aku kayak harus makan harus makan makanan gitu. ini enak, makanan Iya, benar. rasanya kayak Kayak gitu juga sih. Tapi aku ya mencoba untuk membuat diri aku nggak memikirkan kalau makan ini tuh nggak enak atau kan teksturnya. Kalaupun teksturnya berubah, ya harus mencoba juga harus dikit. menyesuaikan. Iya, mencoba untuk dari menyesuaikan. Kalau saya mah, saya punya cara lebih kejam dibandingkan mereka berdua. Wow. Kejam Strateginya. dan licik. Oh, kayak ini biasanya kalau ketemu orang yang mulai ada cenderung mau picky eater. Ya. Nah, itu tuh biasanya saya taruh makanan yang mereka tidak suka di makanan yang mereka suka. Supaya mereka makan dan lama kelamaan mereka lupa bahwa makanan ini sebenarnya mereka tidak suka. Nah, kira-kira cara itu efektif nggak sih? Sangat efektif hanya untuk anak kecil. Remaja beberapa bisa karena beberapa masih tidak memeriksa makanan mereka, tapi beberapa kalau sudah semakin dewasa semakin susah. Makanya kita pakai cara kedua, yaitu paksa makan gitu ya. Paksa, tidak ada penjelasan ya, paksa. Suapin gitu, kamu harus makan gitu. Iya, atau tidak caranya kita ekstrim pakai yang banget, yo. pasif saja. Kita sediakan semua makanan di daerah itu doang, tidak ada makanan lain pengganti. Jadi kalau mau makan itu, kalau tidak kelaparan. Dipaksa, tapi kalau anaknya nangis gimana? Ya kasihan. Kasihan doang. Kasihan doang, tapi tetap dipaksa ya. Namanya latihan. Oke. Sebentar, saya pamit dulu. Kalau dari Gloria Kalau dulu aku deh. sih sama kayak Beatrix dan Aya, ya mulai dari diri sendiri sih. Tapi kalau aku sih kayaknya belum belum mau berubah. belum mau berubah lah. Belum mau keluar berubah. dari zona nyaman Ya, kamu. karena ya kalau Beatrix sama Aya itu kan ada dampak negatif ke kesehatannya kan. Kalau kamu Ya, belum kalau ngerasain aku, batunya, ya. belum kena Ya, batunya. ya belum kena batunya dan mungkin gak akan kena batunya karena Aduh, pede banget. ya kan karena aku tuh semua gizi kan terpenuhi dari makanan yang aku makan. Soalnya nggak semua makanan aku pilih-pilih kan. Gak semua jenis Ya. makanan kamu. Jadi kayak kalau secara umum mungkin mulai dari diri sendiri. Soalnya kalau misalnya dipaksa itu nanti bakal trauma ke anaknya gitu. Nah, iya benar sih. Kalau sebenarnya dari saya sama sih kayak Yoel. Ya udah paksa aja sih. Ya, kalau nggak mau ya kalau nggak mau makan ya pasti nanti mereka lapar, pasti nanti datang ya udah makan. Nah, Karena kan emang ya dasarnya manusia butuh makan, jadi mau nggak mau. Jadi picky eater itu sebenarnya bisa dihilangkan ya. Tergantung dari kemauan diri sendiri dan juga dorongan dari lingkungan. Oke. Ada pertanyaan nih dari Ingrid ya. Ya, tadi kan Meti sama Yoel bilang kan mau dipaksa nih. Nah, kalau misalkan dipaksa terus dianya trauma terus makin picky gimana tuh? Waduh, hayo loh. Kalian berdua. Apa ya sebenarnya kalau dipaksa kan mungkin trauma, tapi ya memang pada dasarnya manusia butuh makan kan, jadi mungkin walaupun kayak mereka udah trauma pasti tetap butuh makan, jadi pasti mereka makan sih sebenarnya.
nggak peduli mau udah trauma atau apa, pasti mereka butuh makan. Tapi menurut aku sih itu kalau misalnya mereka trauma sama makanan itu ya, takutnya traumanya tuh yang separah itu loh. Jadi mereka makin picky dalam milih makanan. Tapi menurut aku kayak misalnya kan dipaksa terus makan, dia tuh kayak udah trauma tapi tetap dipaksa, jadi mungkin nanti lama-kelamaan dia bakal terbiasa. Soalnya kan dipaksa terus kan. Mungkin juga dipaksa, tapi pendekatannya yang baik. Kayak Ya, paksaannya nggak yang ngebentak, tapi pendekatannya bicaranya lembut dan untuk orang tua mau membawa anak untuk melihat kira-kira kedepannya gimana kalau keadaannya anaknya terus memilih untuk menjadi picky gitu. Lagian kalau mereka makan, mereka tidak kena penyakit, malah mereka tambah sehat. Iya, Mereka tidak suka gara-gara dia punya ya tekstur bau atau yang tadi barusan dijelaskan teman-teman. Iya, Jadi ya tidak bermasalah. Cuman cara paksaannya. Iya. Kalau paksanya dengan cara yang baik ya pasti lama-kelamaan mereka juga makin suka dengan makanannya. Tapi kalau dibentak-bentak ya bukan trauma saja pada makanan, tapi trauma juga pada kita. Iya, Baik, benar next. sih. Ada pertanyaan lagi nih dari saya ya. Nah, kira-kira kalian sebagai picky eater, apakah kalian yang harus menyesuaikan diri kalian dengan lingkungan sekitar kalian, atau kalian tetap berada pada zona nyamannya kalian? Untuk picky eater aja nih. Oke. Oke. Jadi kalau dari aku tetap berusaha ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena aku tuh kalau ada di lingkungan baru, aku Takut nggak bisa menyesuaikan. iya, takut gak bisa menyesuaikan diri. Jadi aku harus membiasainya dari dulu, dari sekarang gitu ya. Aku harus biasainya dari sekarang. Sampai kayak aku masih di lingkungan rumah kan, kayak orang tua aku fine aja. Masih bisa mengerti kamu. Iya, masih bisa ngertiin aku. Tapi kalau udah di luar kan udah beda. Jadi kamu takut itu akan menyusahkan diri kamu sendiri ya jadi picky eater. Oke. Jadi aku mau belajar untuk tidak menjadi picky eater lagi. Kalau dari Gloria, Kalau aku sih kayaknya bakal susah banget, soalnya aku tuh orangnya keras kepala dan kayak sama dong kayak tantenya Beatrix. iya, Dewasa, hampir 40 kayaknya. dan aku tuh Sama-sama kayak keras kepala. aku tuh bakal ngikutin keinginan aku dan nggak kayak kurang suka kalau ikut orang lain gitu. Tapi kalau mungkin udah terpaksa ya, aku bakal coba makan, tapi mungkin nantinya aku bakal mengeluarkan ya. Muntah Muntah, ya. Jadi kamu mau untuk berubah gitu. Mungkin nanti, tapi untuk sekarang enggak. Tapi kalau berubahnya itu bukan kayak Langsung ya kesannya langsung, tapi mungkin bakal pelan-pelan. makan waktu yang lama banget ya. Oke sih. Kira-kira kapan nih kamu mau berubah? Pas kena batunya atau sebelum kena batunya? Mungkin kena batunya sih. OTW alumni berarti. Iya. Oke, kalau dari Beatrix, Bagi aku picky eater itu masalah dan pilihan pribadi. Tidak menutup kemungkinan kalau aku membawa dampak buruknya bagi orang lain. Jadi menurut aku menyesuaikan diri sih, karena kalau orang lain kena dampaknya kan kasihan juga, kayak egois gitu. Iya, benar. Jadi lebih baik aku keluar dari zona nyaman, bukan hanya memikirkan perasaan aku tapi juga orang lain. kalau dari yang lain, kira-kira dari yang dua nggak picky eater ini ada tanggapan nggak? Saya ada. Ada apa? Biasanya untuk mengeluarkan diri dari fase picky eater, atau yang teman saya pernah bilang sama saya itu adalah, pertama, kasih jumlah uang tertentu pada diri kalian, misalnya 1 juta atau berapa. Nah, gunakan uang tersebut untuk bertahan hidup selama beberapa minggu, misal saja 3 minggu atau 4. Strategi dong. Ya, begitu. Nah, kalian coba tes, apakah dengan uang segitu kalian bisa bertahan dengan pola makan yang kalian punya sekarang? Kalau bisa bertahan, artinya baik-baik saja. Tapi kalau tiba-tiba hari kelaparan sekali, atau sebelum dia punya hari sudah selesai, uang sudah habis, mending kalian pertimbangkan kembali kalian punya pola kebiasaan. makan. Ya. Benar-benar. Jadi emang harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman supaya kalau misalnya ada dalam tekanan-tekanan seperti itu, orang-orang yang picky eater itu bisa menyesuaikan. Betul sekali. Oke. Kalau dari Matthew, Sama aja sih sebenarnya dari Yoel. Ya harus dilatih harus keluar dari zona. keluar ya.
nggak boleh terus terpuruk. Ya, Kira-kira picky eater itu masalah atau pilihan pribadi sih? Tadi kan Beatrix sudah bilang itu jadi masalah dan pilihan pribadi dari dia. Kalau dari teman-teman? kalau dari menurut saya sih itu adalah pilihan pribadi. Soalnya kan mereka nggak kayak sengaja memang nggak mau makan hal yang mereka kayak nggak bisa makan. Memang kayak mereka kayak ada pantangan lah untuk makan itu, kayak ada yang bisa sakit atau apa, jadi mereka kayak milih-milih makanan. Kalau dari teman-teman yang lain, Kalau dari aku sih ya pilihan juga kayak Matthew, tapi bisa jadi masalah kalau berdampak Bagi berdampak bagi kesehatan atau orang lain dalam hal negatif. oke. Kalau Ayam nih, Sama juga sih. sama juga. Pilihan pribadi aku yang bisa menjadi masalah. Ya. Masalah bagi diri aku dan juga orang lain. Iya. Kalau bagi diri aku, misalkan aku dirugiin yang tadi aku bilang. Kemudian kalau orang lain sih, ya itu. Ya kan kalau orang tua kita udah masak, baru kita gak makan kan. Oh, iya. sayang banget makanannya. Iya, iya, iya. Kalau saya sendiri saya bilangnya masalah sih. Kenapa? Karena dengan mengikuti pola makan picky eater yang hanya makan makanan tertentu dan menjauhi makanan yang lain, itu sangat-sangat berdampak pada bidang kesehatan seperti yang saya bilang di paling awal pembicaraan ini. Serta saya satu tambahan di bidang ekonomi, seperti yang contoh sebelumnya. Jika makanan yang kalian pilih itu sangat-sangat menguras uang, iya. maka ya lama-kelamaan kalian juga akan kesulitan dalam finansial. Oke. Ya. Bisa sih ya, bisa banget itu jadi masalah. Jadi di sini ada 5 orang yang sudah membagikan pengalaman-pengalaman mereka. Ada pengalaman, ada juga pendapat, opini pribadi mereka tentang picky eater ini. Nah, jadi picky eater itu emang udah ada yang udah dibiasain dari kecil, dari orang tuanya udah dibiasain untuk dimanjain, dan juga ada picky eater yang mau untuk berubah supaya nggak menyusahkan diri sendiri dan juga nggak menyusahkan orang lain. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, dan untuk teman-teman semua yang menonton video hari ini, pembicaraan hari ini, semoga teman-teman dibukakan ya pikirannya dari pengalaman-pengalaman ini. Jangan tunggu kena batunya dulu baru mau untuk berubah. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Bye-bye. Ya.